Oke, kali ini kita akan membuat tangga untuk rumah 2 lantai. Namun pada kali ini saya fokuskan ke objek tangganya. Jadi pertama-tama kita perlu membuat bidang lantai dulu. Ini untuk memperjelas kita dalam pembuatan model tangga. Kita perlu membuat model lantainya dulu dengan rectangle atau rotate rectangle ya. Namun kali ini saya akan menggunakan rotate rectangle. Jadi teman-teman bisa lihat kursor saya ini ada di sebelah kiri. Teman-teman bisa klik rotate rectangle dengan klik kiri. Nah, kemudian teman-teman bisa arahkan ke origin atau titik nolnya ini dari SketchUp. Nah, teman-teman bisa klik di sini, kemudian geser ke arah lain. Mungkin bisa sekitar 6 meter gitu ya. Sekitar 6 meter, ketik 6 meter, enter, lalu kemudian arahkan kursor ini ke belakang atau di depan. Itu sesuai dengan kebutuhan ya. Namun kali ini saya akan arahkan kursor ke belakang. Mungkin ukurannya sekitar 6 meter juga. Jadi teman-teman bisa ketik 6000 kalau menggunakan mili, karena ini saya menggunakan milimeter dan tekan enter. Oke, kita sudah dapat bidang 6 kali 6. Ini akan saya perjelas dengan dimension tool ya. Jadi di kiri ini ada dimension. Ini bisa klik, kemudian arahkan ke garis sampai muncul indikasi warna biru di garisnya ini. Lalu bisa klik kiri dan geser ke depan. Seperti halnya yang di sisi lain, bisa arahkan kursor ke garis sampai muncul indikasi warna biru pada garisnya, kemudian klik, dan kemudian geser kursor ke arah lain, hingga dimensi tersebut bisa terbaca dengan jelas seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan milimeter. Oke. Kemudian kita bisa memberi ketebalan lantai terlebih dahulu. Kita bisa klik di surface-nya ini. Kemudian kita bisa pilih push. Kemudian kita klik surface-nya dengan klik kiri dan push ke atas setebal kira-kira 30 cm atau 300 mm dan tekan enter. Oke, sudah jadi untuk bidang 3 dimensi pada lantai ini. Kemudian kita bisa klik 3 kali dengan klik kiri. Saya ulangi ya. Klik 3 kali, klik kiri sampai semuanya terselect seperti ini kecuali dimensi ya. Karena dimensi ini tidak tersentuh oleh objeknya tersebut. Lalu klik kanan dan make group. Oke, ini sudah menjadi objek model lantai. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam pembuatan model tangga. Nah, apabila kita akan membuat tangga, tentunya kita perlu juga tahu elevasi lantai, atau bisa juga kita menentukan elevasi lantai itu berdasarkan dengan ketinggian tangga atau jumlah trap tangganya. Nah, misalkan kita ingin untuk ketinggian lantai dari floor to floor atau dari lantai ke lantai, maksudnya dari finish lantai 1 ke finish lantai 2 itu sekitar 3,5 meter. Berarti kita perlu membaginya. Kita perlu membuat garis bantunya terlebih dahulu. Itu kita perlu bagi dengan jumlah anak tangga nanti ketemu berapa. Seperti saya langsung contohkan ya. Ini kita bisa membuatnya dengan tape measure tool. Kemudian kita bisa klik dari sini, kita arahkan ke atas, kita ketik saja dulu 3,5 meter persis. Oke. Kita tekan enter, kita ketik dulu 3,5 meter persis seperti ini. Oke, nah lalu kita bisa membuat lantai atasnya itu setinggi 3,5 meter juga. Nah, pada kali ini saya langsung copy dari objek yang sudah ada, dari lantai bawah ini saya langsung copy saja untuk mempermudah. Kemudian kita bisa klik objek, kemudian klik move, kemudian klik di sisi atas sudut sini, klik 1 kali, kemudian tekan Ctrl, oke, kemudian arahkan ke sumbu biru atau blue axis seperti ini, pelan-pelan. Jadi tekan shift juga ya, teman-teman perlu tekan shift seperti pada keyboard ini. Nah, arahkan ke garis bantunya ini sampai muncul indikator constraint on line intersect line. Oke, lalu tekan klik. Nah, ini artinya ketinggian dari lantai ke lantai itu sudah 3,5 meter. Nah, ini akan saya buktikan dengan dimensi. Oke, jadi klik dimensi, kemudian klik di sudut ini ya, di sudut objek lantai bawah. Kemudian arahkan kursor ke sudut lantai dan tepi atas lantai, maksudnya permukaan atas lantai seperti ini. Nah, teman-teman bisa arahkan dimensi ini ke sumbu, ke axis merah atau ke green axis seperti ini ya. Ini tergantung kebutuhan untuk presentasi saja. Nah, dari sini sudah kita lihat bahwa ketinggian dari finish lantai
finish lantai 1 ke finish lantai 2 ini adalah 3,5 meter. Oke, mudah-mudahan teman-teman sampai sini bisa memahami dahulu ya untuk mengatur posisi dua lantai itu seperti apa dengan menggunakan kopi dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan membuat tangga yang ketinggiannya sekitar 3,5 meter. Karena kalau misalkan kita membuat tangga yang 3,5 meter persis, itu berarti jumlah ketinggian, berarti ketinggian per trap anak tangga itu akan jumlahnya tidak genap atau pasti ganjil, pasti ada koma-koma di belakang. Ini saya contohkan ya. Jadi ini teman-teman bisa arahkan dulu objek ini ke sisi yang lain, ke area yang lain. Jadi bisa klik objek ini, kemudian tekan move, kemudian klik objeknya, kemudian arahkan ke sini misalkan. Oke, arahkan ke sini dulu. Oke, jadi dia sejajar dengan sisi kiri lantai yang dasar. Nah, nanti kita akan membuat lantai yang tegak lurus, lantai linear terlebih dahulu ke lantai 2-nya. Nah, apabila kita membuat pembagian anak tangga, itu kita perlu menggunakan line. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan line. Kemudian klik di permukaan atas dan tepi garis di lantai 2 tersebut. Oke, arahkan ke bawah sesuai sama blue axis atau sumbu vertikal ini ya. Kemudian teman-teman bisa arahkan ke permukaan atas lantai 1 seperti ini. Dan kemudian klik satu kali. Oke, dan netralkan. Nah, jadi cara menetralkan itu bisa klik kembali select ini, kursor ini untuk menetralkan perintah yang sebelumnya kita gunakan. Oke. Nah, ini adalah garis setinggi 3,5 meter ini dari sisi atas atau permukaan atas ke permukaan bawah lantai. Finish lantai 1 ke finish lantai 2. Nah, selanjutnya bagaimana cara membaginya? Cara membaginya untuk menjadi trap anak tangga yang rapih, yang seluruh anak tangganya itu ketinggiannya sama gitu. Oke, langsung saja. Ini kita klik line, kemudian klik kanan, kemudian bisa pilih divide. Ya, seperti ini ya, seperti di kursor ini teman-teman bisa perhatikan secara perlahan. Jadi saya ulangi ya, klik line, kemudian klik kanan dan klik divide di sini. Kemudian klik satu kali dengan klik kiri. Oke. Nah, lalu kita arahkan kursor ini ke atas dan ke bawah. Jadi semakin ke atas ini akan semakin ya kita arahkan saja. Ini akan menentukan jumlah segmen atau jumlah pembagian yang bisa membantu kita dalam membuat tangga. Nah, di keterangan ini kan muncul ada 10 segmen dan kemudian length-nya ini 350 mili misalkan. Jadi maksudnya adalah ini terbagi menjadi 10 bagian trap tangga dan nanti untuk per trap tangga itu ketinggiannya 35 cm. Nah, lalu kita perlu menganalisa terlebih dahulu apakah 35 cm ketinggian trap tangga 35 cm itu adalah ketinggian yang ideal. Tentu saja bukan, karena ketinggian tangga yang ideal itu, ketinggian trap tangga yang ideal itu maksimum sekali untuk idealnya ya. Kita bicara ideal itu di 19 sampai 20 cm itu udah sangat maksimal, udah cukup lah untuk udah paling maksimal, jangan sampai lebih dari itu. Nah, lalu kita atur saja ini ada terbagi menjadi berapa segmen. Nah, ini ada opsi. Ini bisa kita bagi menjadi 20 segmen yang ketinggiannya masing-masing 17,5 mm. Oke, nah, lalu kita pertimbangkan kembali apakah 20 trap anak tangga itu cukup nyaman atau terlalu banyak yang nanti akan melelahkan si pengguna dalam mengakses dari lantai 1 ke lantai 2 dan sebaliknya dari lantai 2 ke lantai 1 seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan 19 segmen, maka di sini untuk tinggi per trap tangganya itu sekitar di 18 mm, 18,4 mm. Nah, saya rasa ini cukup ideal dari opsi yang ada. Kita bisa menggunakan 19 segmen ya. Kita bisa menggunakan 19 segmen dengan masing-masing tinggi trap tangga ini adalah 18,4 mm. Nah, dari sini kita bisa klik sekali. Oke. Nah, kemudian kita bisa hapus seluruh trap tangga. Kita bisa sisakan 1 atau 2 trap tangga saja seperti ini ya. Nah, kita bisa sisakan 1 trap tangga, 1 garis maksudnya, 1 garis untuk guiding trap tangga seperti ini. Yang ini tingginya sekitar 18,4 mili atau 18 cm lebih 4 mili. Nah, ini adalah
panduan, ini adalah garis panduan untuk kita dalam membuat terap tangga yang setinggi 3,5 meter hingga top level atau finish lantai 2 seperti ini. Oke, nah langsung saja kita lanjutkan untuk membuat terap tangga. Untuk membuat tangga itu kita perlu menentukan lebar tangga. Nah, dalam konteks rumah tinggal itu terap tangga sekitar paling tidak 90 sampai 1 meter itu sudah cukup, atau 1,2 meter itu cukup asalkan space-nya mencukupi ya. Jadi asalkan space-nya mencukupi itu 1,2 cukup ideal. Karena bisa untuk berlalu lalang untuk dua arah seperti itu. Kalau misalkan 1 meter atau 90 cm itu hanya untuk satu orang, dan apabila kita untuk berlalu lalang itu perlu ada yang mengalah seperti itu. Nah, maka dari itu kita bisa membuat untuk terap tangganya ini selebar mungkin 1 meter. Kita ambil di sini contoh 1 meter ya. Jadi kita bisa klik rotate rectangle. Saya menggunakan rotate rectangle karena untuk mempermudah. Jadi kita bisa klik dari sini dari endpoint di sini, kita bisa arahkan ke kiri. Itu sejauh 1 meter karena lebar terap tangga itu 1 meter. Kemudian kita tekan enter dan kita arahkan kursor ke depan sejauh 30 cm atau 300 mili. Karena untuk optret tangganya ini, idealnya ini di 25 sampai 30, maka kita pilih yang cukup lebar, mungkin di 30 cm itu cukup. Satu pijakan sepatu ya, selebar panjang sepatu lah kira-kira seperti itu. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu lebar juga. Nah, kemudian ini bisa kita pisahkan dulu ya garis ini. Bisa kita move, tekan Ctrl dulu, kemudian klik dan arahkan ke sini dulu. Oke. Tujuannya adalah untuk mengatur ketinggian, memberi limitasi ketika kita nge-push bidangnya ini. Kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa klik push, klik bidangnya dan nanti arahkan ke sini. Oke. Arahkan ke sudut atas garis yang kecil ini ya. Nah, ini adalah satu terap tangga yang kemudian tinggal kita copy saja nanti. Dan jangan lupa kita perlu membuat bordes tangga ya apabila nanti bentuk tangganya itu bentuk U. Oke, ini bisa kita hapus, klik kanan, kemudian erase. Oke, dan kita bisa triple klik objek ini, klik kanan, dan kita bisa langsung make component. Lalu create. Oke, nah tujuannya make component adalah misalkan kita memperbanyak seperti ini ya, kita memperbanyak terap tangga. Ketika kita ingin mengedit atau memberi material ini semuanya otomatis akan teredit. Hanya sekali edit ya. Jadi ini untuk pertimbangan efektivitas dalam kita bekerja saja. Oke, nah lalu kita perlu membuat double jalur dulu. Jadi kita bisa move, klik di sini, kemudian klik di sini, arahkan ke sini dulu. Oke, kita bisa membuatnya dari atas atau dari bawah itu bebas. Jadi, ini seperti contoh saya membuat dari atas seperti ini. Lalu kita bisa copy, kita bisa klik objek, tekan move, tekan Ctrl, klik sudut cornernya ini, kemudian klik di sini dan tekan X9 misalkan. Enter. Oke, nah jadi kita bisa mengukur ya. Jadi kira-kira nanti untuk posisi bordesnya itu ada di sini ya teman-teman. Untuk posisi bordesnya nanti ada di sebelah sini dan ini bisa dilanjutkan dengan lajur tangga ke bawah seperti ini. Oke, nah lalu kemudian ini bisa kita select semua. Untuk terap tangga ini bisa kita select semua, klik kanan, kemudian make group. Oke, dan kita bisa tekan move, control, klik sudut, kemudian arahkan ke sisi kiri seperti ini dulu. Oke, arahkan seperti ini dulu dan kita bisa klik kanan, flip long dengan right axis misalkan. Nah, ini otomatis akan berbalik arah ya, karena kita mengacu pada sumbu garis merah, sumbu merah seperti ini, right axis seperti ini. Oke, dan kita coba untuk pindahkan ke bawah terlebih dahulu, apakah tersisa atau kurang beberapa trap gitu. Cara memindahkan, teman-teman bisa klik di sini, objek yang sudah di group, kemudian tekan move, kemudian klik corner, kemudian klik di sini, arahkan ke sini, sudut yang ini ya teman-teman. Nah, lalu kita cek
apakah ini sudah pas atau tersisa. Nah, ternyata tersisa ya, ini tersisa satu trap. Nah, satu trap ini kita bisa hapus saja. Oke, kita bisa klik kanan, kemudian erase. Oke, kita bisa erase. Nah, kemudian kita juga bisa membuat bordes. Kita bisa membuat bordes di sini. Nah, untuk membuat bordes itu kita bisa double klik, kita masuk ke dalam grup. Nah, kemudian kita pilih satu trap tangga yang ini, lalu kita make unique, klik kanan make unique. Nah, tujuannya make unique adalah kita memecah jenis objek ya, supaya ini sudah tidak lagi tergabung dalam grupnya mereka. Maka kita perlu make unique. Jadi ketika kita mengedit seperti ini, nah objek yang lain yang tadi kita grup itu tidak akan ikut, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan teknik seperti itu. Oke, lalu kita bisa klik surface yang ini, surface yang bidang yang samping sini di trap tangga yang ini. Kemudian kita bisa klik push. Oke, klik surface lagi, kita push ke belakang sejauh 1 meter ya. Karena idealnya itu lebar bordes adalah satu lebar tangga. Seperti itu, idealnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa membuat garis di sini. Kita menggunakan line, kita klik di sini sampai sini. Oke, kita bisa klik surface yang ini, kemudian tekan push, lalu push ke arah sini. Oke, kita bisa push seperti itu. Nah, kemudian setelah itu secara struktur ini kan masih menggantung seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya tergantung sama desain juga. Ini tergantung sama desain tangganya itu, apakah desain yang nempel di dinding secara struktural atau terdapat struktur sendiri. Namun pada kali ini saya akan memberikan contoh untuk mendesain yang standar terlebih dahulu ya. Kita akan mendesain tangga yang dengan struktur beton bertulang yang ada di struktur tangganya itu sendiri. Tangga konvensional lah maksudnya, strukturnya konvensional seperti itu. Oke, lalu kita bisa klik yang ini. Kita bisa klik salah satu trap tangga, kemudian kita klik garisnya, dan kita tekan move. Oke, lalu kita geser ke sini. Oke, geser garisnya ke sudut tangga sebelahnya ya. Seperti ini, klik. Oke, kemudian kita lepaskan, dan nah ini akan otomatis menjadi tangga, otomatis akan menjadi struktur tangga yang konvensional seperti itu, teman-teman. Nah, kalau yang ini perlu kita sempurnakan sendiri. Nah, cara menyempurnakannya sama ya. Kita bisa masuk ke dalam grup terlebih dahulu, kemudian kita bisa klik kanan, kita make unique lagi, kemudian kita klik yang ini, klik garisnya ini, kemudian kita tekan move, klik di sudutnya. Nah, ini kan ketika kita arahkan ke sini, ini cukup menceng ya, arahnya cukup menceng. Jadi kita bisa tekan kontrol, kemudian arahkan ke garis miringnya, tekan shift, arahkan ke sudut sini, tekan kontrol sekali lagi. Nah, seperti ini. Kemudian klik di sini. Nah, itu akan menjamin nanti kemiringannya sama dengan yang satunya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bisa coba untuk memberi material. Kita bisa coba untuk memberi material. Oke. Oke. Ya, ini tadi adalah contoh ya. Jadi saya tambahkan. Jadi ketika teman-teman sudah membuat grup di sini, nah ini kan masih ada garis-garisnya, yang artinya ini masih terpisah-pisah ya. Untuk trap tangganya ini masih terpisah-pisah. Nah, kita bisa menyatukan objek-objek tangga ini dengan union. Ini outer cell di sini. Kita bisa klik objeknya, kemudian klik outer cell. Jadi ini sudah menjadi satu kesatuan struktur tangga. Seperti itu. Jadi akan lebih rapi. Oke. Nah, tapi minusnya apabila teman-teman sudah outer cell seperti ini, teman-teman tidak bisa mengedit per trap anak tangganya nanti. Jadi misalkan teman-teman akan mengedit trap anak tangga menjadi ada lebihan sedikit seperti itu. Oke, misalkan akan menjadi lebihan sedikit seperti ini, nanti trap tangga yang lain tidak akan ikut teredit. Jadi harus satu persatu. Jadi sebelum meng-outer cell itu pastikan itu sudah teredit semua ya.
tangganya itu sudah sesuai dengan kriteria desain teman-teman semua. Misalkan teman-teman akan membuat sedikit tambahan di sini atau tonjolan, atau ini yang bidang bawah perlu dimundurkan seperti itu. Oke, seperti contoh ini kita klik, kemudian kita tekan move, tekan kontrol, klik sudutnya, kita move ke bawah, ini sejauh 30 misalkan, lalu enter, kemudian klik di bidang, kemudian push ke belakang sejauh 20 mili misalkan, lalu enter. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nanti otomatis semuanya akan otomatis teredit seperti itu. Nah, kecuali yang satu ini ya. Ini karena tadi kita sudah make unique, kemudian kita bisa move, tekan kontrol, move ke bawah sejauh 30. Kemudian yang ini push ke belakang sejauh 20. Enter. Oke. Nah, ini sudah jadi untuk struktur tangganya. Oke, dan lalu kita bisa atur stylenya untuk memperjelas secara presentasi seperti ini, kurang lebihnya. Oke, lalu kita bisa mengatur material ya. Kita bisa mengatur materialnya, itu akan menggunakan material beton atau material apa. Atau kita bisa beri material kayu misalkan. Seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saja. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih atas atensinya dalam mengikuti tutorial ini. Di kedepannya saya akan memberikan tutorial, salah satunya mungkin seputar railing tangga dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman.